Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dede Nugraha di program Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Kali ini, di episode kali ini, insya Allah saya akan kedatangan seorang penyanyi muda ya, bisa dibilang milenial. Dan beliau ini terkenal dengan single lagunya Medina. Namanya adalah Feby Islami, anak muda yang punya talenta, yang punya kualitas suara yang sangat bagus. Perlu Anda ketahui juga ya, di episode sebelumnya saya sudah bersama dengan teman-teman The Given ngebahas tentang niat dan ikhlas. Di episode kali ini saya akan ngebahas taubat bareng Feby Islami. Feby-nya udah datang nih. Kita akan sambut Feby Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Masya Allah. Gimana? Feby Islami, alhamdulillah sehat walafiat. Feby sehat ya? Alhamdulillah. Bang Asad? Skuy istiqomah. Baik teman pergi, biar dapat keberkahan ya kita di perjalanan di Feby ya. Kita awali dulu dengan doa. Doa dalam safar, doa dalam perjalanan. Dan ini adalah upaya kita untuk meraih kebaikan, keselamatan juga ya dalam safar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tuwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Feby, kesibukan apa aja nih? Kesibukan paling kuliah daring ya. Kuliah daring satu, kedua juga kemarin kebetulan habis pulang tur radio juga. Tur radio juga, ya. Alhamdulillah memperkenalkan lagu ke Madinah, ke Madinah. Betul. Masya Allah. Jadi buat teman pergi juga bisa nikmati lagunya Feby di Didi Musik ya. Betul, di Didi Musik sama Feby Islami Official. Oke, siap. Keren lah. Baik, di pergi kali ini, perjalanan religi, di episode kali ini kita mau ngebahas tentang taubat. Setelah episode sebelumnya kita ngebahas tentang niat, ikhlas, maka hari ini kita akan bahas tentang taubat sambil ngabuburit nih Feb ya. Sambil ngabuburit biar berkah ya. Amin. Ramadan kita yang sedang kita nikmati ini. Kita mau buka surat At-Tahrim ayat 8 ya. Ayat 8. Jadi buat teman pergi juga bisa sama-sama ya untuk kita baca Quran. Surat At-Tahrim ayat 8. Seperti biasa, saya mau contohin dulu bacaannya, kemudian nanti Feby ikuti dan teman pergi juga ngikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah
Yauma la yukhzillahun nabiyya wallazina amanu ma'an nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. Masya Allah, Tabarakallah Rahman. Bacaan Febi Islami betul-betul Islami ya. Jadi bukan hanya suaranya saja, waktu nyanyi bagus, tapi bacaan Al-Qur'annya Masya Allah. Fasih, tartil, wah luar biasa, lengkap ya, lengkap. Jadi bagi sobat, bagi teman pergi yang mau cari jodoh, kok jadi cari jodoh? Karena kan Febi masih single kan? Iya. Yang mau cari jodoh, cocok nih ada di Febi. Oke Feb, boleh bantu terjemahnya Feb? Terjemahnya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat keren banget nih. Ayat ini bicara mengenai perintah kita sebagai orang-orang yang beriman untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang semurni-murninya, taubat yang benar ya, bukan kemudian hari ini melakukan perbuatan salah, khilaf, kemudian lantas mengulangi lagi kesalahan tersebut, dosa tersebut. Makanya kalau teman pergi baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menjelaskan ada 3 syarat orang bertaubat. Betul. Ya, tapi sebelum masuk ke 3 syarat orang yang bertaubat ini, kita sadari ya, yang namanya manusia ini pasti Hilaf. pasti ada hilaf. Namanya manusia ini pasti ada kesalahan, ya. Betul. Bisa jadi dosa ustadz lebih banyak dibandingkan dengan dosa jamaah. Betul. Betul ya. Saya sering menyampaikan Ya. di majelis-majelis ilmu kayak gitu, Feb. Ya. Ya memang menyadari banget ya, apa yang dikatakan bisa jadi ya saya menilai pada diri saya sendiri. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya dakwahkan, apa yang saya sampaikan, bisa jadi pandai berkata, pandai berucap, tapi tak pandai dalam melakukan perbuatan. Betul. Nah, ini semoga menjadi bahan muhasabah, renungan, introspeksi bagi diri kita. Ketika itu kemudian terjadi, sebut saja kita terjerumus pada kesalahan, dosa, kekhilafan, kemaksiatan, maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim untuk segera jangan ditunda-tunda. Betul. Ya, ingat tuh kata Bimo ya, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Aye. Jadi perbuatan baik itu, taubat itu jangan pernah kita menunda-nundanya. Karena kita nggak tahu kapan kemudian kita mati kan ya. Iya. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, kekhilafan, kemaksiatan, lantas dia bersegera bertaubat kepada Allah, kemudian mati, Betul. kemudian meninggal, maka meninggalnya adalah mati yang sangat baik. Nah, maka teman pergi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ayo kita sama-sama ya, karena kita ngaku nih diri kita banyak dosa, ngaku diri kita banyak kesalahan, entah mungkin lisan yang seringkali tidak terjaga, jadi nyakitin perasaan orang, perasaan teman kita ya, atau mungkin perbuatan. Ada perbuatan-perbuatan yang kita ternyata orang tuh jadi sakit hati dengan perbuatan kita. Nah, maka cara kita untuk bisa membersihkan diri kita adalah dengan bertobat kita kepada Allah.
Dan perintah taubat ini adalah langsung Allah Subhanahu wa taala sampaikan banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Qur'an ya. Nah, Betul. di antaranya ini kita sebagai orang yang beriman disuruh untuk tubu ilallah. Bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Nah, 3 syarat taubat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Barangkali Feby pernah baca-baca dulu waktu belajar dulu kan. Feby itu luar biasa ya. Pernah pesantren, anaknya wah udah keren banget deh. Feby, yang Feby tahu syarat orang taubat itu apa aja, Feby? Dia benar-benar nggak mengulangi perbuatannya tuh. Oh, Emang dia benar-benar mau tobat gitu, maksudnya nggak mau mengulangi perbuatan yang dosanya gitu. oke. Jadi nggak mengulanginya lagi. Tidak mau mengulangi perbuatan dosa yang sudah Bener-bener ya. bener-bener ya. Oke, bukan main-main ya, benar-benar serius ya. Betul. Karena kan jatuhnya kalau misalkan kita nih berbuat dosa, terus kita tuh tahu ya ini tuh dosa gitu. Betul. Tapi kan ada tobat lah, ya udahlah kita berbuat dosa nih. Oh. Nanti juga ada tobat tuh. Itu gimana tuh? Paham. Betul. Jadi ada orang yang memang Dia tuh dia tahu menyepelekan taubat, Betul. menyepelekan dosa ya. Betul, menyepelekan dosa. Jadi jatuhnya gitu ya. Betul. Bisa dihapus dosa yang saya lakukan itu dengan taubat. Kemudian besoknya melakukan lagi pelanggaran, melakukan lagi dosa, nanti juga taubat lagi. Betul. Besoknya lagi taubat lagi. Nah, tentu perbuatan ini adalah sifat yang nggak baik ya. Ketika seseorang bertaubat kepada Allah, maka perintahnya itu taubatan nasuha. Kita harus taubatnya itu benar, Jadi jatuhnya semurni-murninya. Jadi jatuhnya kayak dipermainkan gitu ya Betul. dosa tuh ya. Betul. Maka kita tidak boleh mempermainkannya. Dan selain dari tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut, yang berikutnya apa nih? An-nadamah, menyesal. Ya, menyesal. Ya, Menyesal. adanya penyesalan. Ketika saya berbohong, ketika saya berdusta, saya curang, saya nggak jujur dalam bisnis, dalam usaha, dalam kuliah itu apa? Ujian. Tuh. Maka menyesalnya saya itu adalah bagian dari taubat. Taubat. Ya, Betul. tadi Feby udah keren banget tuh menyebutkan tidak mengulangi perbuatan dosa. Kedua adalah menyesal. Kira-kira Feby ada pertanyaan nggak yang mengganjal di diri Feby tentang bahasan taubat ini, Taubat. Feby? Oke. Gini ya Tan ya, soal taubat nih kan kita tuh apa namanya, misalnya orang tuh nggak sholat, nggak zakat sebelum dia taubat ya. Mhm. Nah, apa itu harus diganti? Maksudnya sholatnya harus dikodok gitu? Apa gimana tuh? Ketika seseorang meninggalkan sholat, Meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, dia sebelum tobat tuh. Nah, terus dia tobat nih. Nah, zakat sama sholatnya tuh wajib dikodok apa enggak sih? oh, jadi ketika perbuatan masa lalu yang begitu kelam, berani betul. meninggalkan sholat, Betul. berani meninggalkan kewajiban zakat, ya Ramadan, Puasa lah ya. ditinggalkan. Kan puasa, orang lain puasa, Iya. dia malahan tidak berpuasa. Betul. Kemudian dia taubat. Taubat ya. Pas taubatnya itu jalan taubat orang kan masing-masing beda-beda ya. Beda, betul. Feb, ya. Betul. Ada yang kemudian dapat hidayah kembali kepada Allah, taubat itu pas dengerin lagunya Feby, bisa kan? Bisa loh. Bisa banget kan? Betul kan? Orang lagi nonton juga tayangan kita nih di Mabruk TV, kemudian dia tersentuh Betul. dan dia dapat hidayah, lantas taubat kepada Allah. Pertanyaan bagus dari Feby, gimana dengan perbuatan dulu masa lalunya Sebelum tobat. sebelum dia hijrah, sebelum dia taubat, apakah kemudian mesti dikodok dan sebagainya? Betul. Maka kalau yang masa lalu yang sudah terjadi, biarkan. Yang penting ke depan harus diisi, diperbaiki dengan amal-amal soleh. Tidak mengulanginya Gitu lagi. ya, jadi tidak mengulanginya lagi. Kalau kita baca nih Feby di surat Ali Imran ya, Al-Imran. keren banget di ayat 135 ya. Jadi yang keren ini kata Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu Betul. selain infak di kala lapang, infak di kala sempit, kemudian menahan amarah, mau Betul. memaafkan kesalahan orang lain, kemudian berbuat baik. Betul. Di ayat berikutnya, ayat 135, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum
wa hum ya'lamun. Kata Allah di surat Ali Imran ayat 135 ini adalah, demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah. Nah, ini kalimatnya segera. Mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa itu, dan mereka mengetahuinya. Jadi jelas, Feb. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan. Jadi yang dulu-dulu nih, dosa-dosa yang sudah dilakukan tidak diteruskan. Stop, berhenti, taubat. Justru hari-hari yang dilewati, hari-hari yang dilalui adalah dengan mengisinya lewat amal-amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Febi? Pernah nggak Febi ketika melakukan kesalahan kemudian ada perasaan nggak enak gitu, nggak nyaman, nggak tenang gitu? Apa ya? Ketika Febi melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, kemudian dalam hati Febi itu gusar aja, Feb, gelisah, nggak tenang gitu. Pernah nggak? Atau memang selalu seperti itu, ketika berbuat salah nggak tenang aja hati? Ya kayak apa ya? Kayak ninggalin, bukan ini ya, kayak nunda sholat gitu kan. Kayak ngerasa ngeganjel gitu. Nah ya, itu kan ngerasa dosa juga ya. Maksudnya kepikiran gitu kan. Tad ada ayat ini kan, kita buat motivasi, karena kita kan kalau misalkan udah berbuat aja udahlah, lupain aja gitu kan. Kalau memang kita benar-benar mau tobat, mau kembali gitu kan. Ada ayat kan, Bismillahirrahmanirrahim, wala tayasu min rauhillah kan ya. Iya, betul. Jangan kita berputus asa dari Rahmat Allah. Betul. Kan yang bisa masuk surga kita tuh kan rahmat Allah kan. Betul. Jadi bagi siapapun para pendosa, ya kita juga para pendosa. Betul. Ya. Jangan kemudian kita berputus asa dari rahmat Allah. Karena ada orang tuh yang gini, Feb, duh saya banyak dosa, kira-kira Allah ampuni nggak ya? Jadi betul. pesimis. Ya, betul. Harusnya kita sebagai seorang mukmin, muslim yang sejati, manakala bertobat itu Harus optimis aja, yakin Allah pasti mengampuni dosa kita. Pasti ya. Allah itu kan Masya Allah, tabarakar rahman ya. Allah maha pengampun, Allah maha pemaaf. Hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya itu, yaitu mau menerima pintu taubat kita. Maka jangan kemudian meragukan sedikit pun kemahagofuran Allah, kemahampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita betul-betul berazam, bertekad, bismillah, mulai detik ini saya nggak mau dinanti-nantikan, pokoknya hari ini juga ya, Betul. untuk bertobat kepada Allah, maka bismillah. Tadi Febi sampaikan, jangan pernah kemudian kita berputus dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Keren, Feb. Tadi yang saya sampaikan juga, Feb, kalau orang merasa tadi kan saya nanya ke Febi ya, Febi kalau melakukan dosa itu gelisah, kemudian gusar, nggak tenang, pernah nggak? Pasti Febi pernah merasakan itu, pasti. Kalau orang-orang yang ketika melakukan dosa kemudian biasa-biasa aja, tenang, biasa aja, Ustaz. Ya. Saya melakukan maksiat tiap hari juga biasa. Ini pertanda orang tersebut mati tuh imannya. Iya, betul. Tapi kalau nggak tenang, nggak tenang banget. Ya. Nah, ini keren. Ini adalah salah satu pertanda dia untuk kembali kepada Allah, adalah dengan kegusaran, ketidaktenangan ketika melakukan kesalahan. Kadang orang tuh ngerasa gini tadi ya, maksudnya kita jarang sholat, terus jarang zakat juga, tapi rezekinya dia ngalir gitu kan. Gitu kan. Jadi dia ngerasa ngapain sih sholat gitu kan. Toh kita udah kaya kok, rezeki udah ngalir kok dan sebagainya gitu kan. Nah takutnya kan kalau dalam Islam tuh ada yang namanya istidraj kan gitu. Betul. Kan. Jadi kan Allah tuh ngedimin dulu dia. Betul. Terus langsung Betul. di istilahnya 180 derajat langsung diputerin gitu kan. Iya. Itu penjelasan tentang istidraj gimana sih? Iya, jadi istidraj itu adalah bahasa kita mungkin disungkun ya. Sungkun itu bahasa apa ya? Bahasa Sunda mungkin. Jadi ketika orang kemudian diberikan kekayaan, diberikan kemewahan, diberi segalanya, Feb.
mobilnya mewah ya, kemudian mobil baru, rumah baru. Jadi kalau orang diberikan segalanya tapi jauh dari Allah, Betul. sholat nggak pernah, puasa apalagi, Zakat. tapi kok zakat apalagi, tapi kok kaya Ustaz. Nah, betul. Jangan senang dulu, itu tuh istidrat tadi, Feby keren banget menyebutkannya. Artinya Allah nyungkun kepada orang tersebut. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita harta yang pas-pasan, rezeki yang pas-pasan, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, ya, saumnya rajin, tapi kok saya mah segini-gini aja Betul. kehidupan ekonominya. Betul. Bersyukurnya apa? Ketenangan yang diraih oleh orang tersebut, dunia akhirat yang akan diraih, yang akan didapatkan. Betul. Jadi bagi yang punten, mohon maaf banget yang hari ini diberikan ujian kekurangan ekonomi, tapi Anda begitu rajin melaksanakan sholatnya ya teman pergi ya. Jangan kemudian berpikiran, kayaknya Allah nggak sayang, ngapain sih sholat? Kemudian kehidupan saya gini-gini aja. Lupa ya, kadang kita lupa ya, bahwasannya dunia ini bagi orang yang beriman itu bagaikan penjara ya. Pernah dengar gak? Betul. Kan ada aturan ya, kita kalau ngikutin aturan tersebut maka kita akan selamat kan. Betul. Ya. Tapi dunia bagi orang-orang yang tidak beriman itu bagaikan surga. Betul. Segala kenikmatan ada pada diri. Jadi kita nggak perlu iri, nggak perlu hasud. Karena manusia itu ada porsi masing-masing kan. Betul. Izin Pak Ustadz. Ternyata siap. Udah memasuki waktu sholat asar. Alhamdulillah Kang Anang ini luar biasa nih, Alhamdulillah. supir yang soleh, yang baik hati, tidak sombong ya. Alhamdulillah mengingatkan kita Menuju surga. menuju surga. Kan pergi perjalanan religi. Kita akan sama-sama sholat. Ini masjidnya namanya Masjid Istiqomah ya. Masjid Istiqomah ini masjid legend banget di Bandung. Sudah puluhan tahun dan banyak sekali kajian-kajian yang ada di Masjid Istiqomah. Alhamdulillah. Ya, insya Allah kita akan masuk ke Masjid Istiqomah. Tempatnya nyaman, toiletnya bersih, dan di dalam ini khasnya masjid-masjid dulu juga sekarang ya, sekarang udah banyak dicontoh tuh. Lantainya itu pakai apa? Parkit kalau nggak salah ya sebutannya, itu kayu-kayu gitu. Jadi nggak dingin gitu. Betul nggak Kang Anang ya? Ya, betul. Jadi nggak pakai karpet pun, apalagi zaman pandemi sekarang, itu tetap bikin nyaman. Ya, bikin nyaman, nggak kedinginan karena adanya bahan-bahan kayu yang bikin sholat kita makin khusyuk insya Allah ya. Baik, kita akan lanjut untuk melaksanakan sholat asar. Alhamdulillah, baru saja kita selesai sholat asar dan kita mau ngelanjutin ngabuburit. Di Oke. program pergi perjalanan religi hanya ada di Mabruk TV. Ini tadi ya, apa namanya? Nyambung lagi sama yang tadi ya. Ya, ya. Tobat nih kan ada 11 ayat. Tubu ilallahi taubat nasuha, kan di situ kan konteksnya itu taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya kan. Nah, yang jadi pertanyaannya tuh yang dikhawatirkannya gini, apakah kalau misalkan kita nih kan ini taubat nasuha ya, apabila kita udah taubat nih terus kita mengulanginya lagi gitu. Sedangkan kan di sini taubatnya taubat nasuha, apakah dosa yang masa lalu masih dicatat hilang apa gimana tuh? Ya. Baik, dan ini pertanyaan yang sering juga dikemukakan oleh banyak orang ya. Yang Saya bertaubat, saya melakukan dosa, kemudian bertaubat, Betul. kemudian berdosa lagi, berdosa lagi. kemudian bertaubat lagi. Bertobat. Kalau taubatnya itu adalah taubat yang benar, artinya ketika dia terjerumus lagi kepada kemaksiatan, pelanggaran, dosa, taubatnya benar nih, murni kebenaran, maka Allah akan terima taubat dia. Betul. Tapi kalau taubatnya tadi yang kita sempat singgung di awal-awal ya, ada pembenaran ya, pembenaran terhadap diri itu, saya berbuat dosa nih, hari ini saya nyakitin perasaan orang tua, Ya. nyakitin perasaan teman-teman, Betul. nanti juga Allah ampuni lewat taubat, besok saya mau taubat, Taubat. atau nanti diampuni dengan apa, ditutup dengan taubat. Mau dosa lagi ya,
kemudian taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Nah kalau orang semacam ini berarti dia termasuk orang-orang yang mempermainkan taubat. Sedangkan mempermainkan taubat maka hukumnya jelas berdosa ya, karena dia mempermainkan, ya. karena dia tahu itu tuh dosa gitu kan. Betul, Nah, betul. karena dia berpikir kayak gini kali ya, maksudnya ada tobat gitu kan, Betul. ya ada Iya. tobat, jadi ya nggak apa-apa lah kita Itu juga bisa selesai sama taubat. gitu. Jadi itu seolah-olah kayak nyepelekan dosa gitu ya. Betul. Ya justru kalau orang seperti ini kategorinya dia paham, dia tahu, tetapi dia tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Artinya dia tahu itu perbuatan dosa, harusnya hindari dong ya. Tapi kalau Ketika dia misalkan tahu. orang yang nggak tahu nih, konteksnya orang yang nggak tahu nih ya, gimana tuh Tat? Orang yang tidak tahu, orang Sebelumnya yang, ya. kemudian mungkin belum ada informasi yang masuk ke sana. Betul. Belum ada, mohon maaf ya, dai-dai yang mengingatkan. Maka hakikatnya dia terbebas, terlepas. Dari Kalaupun dosa. dia betul-betul sungguh-sungguh Tidak tahu. belum dapat informasi, belum tahu, belum ada pesan-pesan dakwah yang masuk ke dalamnya. Misalkan ke kawasan pedalaman, Ya. pedesaan. Itu mohon maaf kan jarang ustadz-ustadz yang kemudian mau terjun ke pedalaman gitu kan, Ya. ke hutan di mana di sana mungkin ada suku-suku gitu kan, Betul, kelompok-kelompok yang jauh sekali dari dari yang namanya Lingkungan itu ya, agama ya. lingkungan agama bisa jadi ya Feb ya. Ya. Sehingga mereka belum tahu apa yang mereka lakukan itu ternyata salah, apa yang mereka perbuat itu ternyata melanggar kepada aturan syariat. Itu beda persoalan. Nah, ketika seseorang sudah dapat informasinya, ya kita hari ini mendapat informasi seputar dinul Islam, agama Islam sangat terbuka luas ya. Apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang betul Fen. Kita buka internet aja, kita buka YouTube aja, Ya. udah banyak sekali kajian-kajian yang didapatkan. Ketika itu yang terjadi, tahu tapi menutup diri. Nah, ini beda persoalan. Tapi kalau misalkan kita nih berusaha untuk mencari, jadi jangan seolah-olah kita tuh nggak tahu, ya udah diem aja gitu kan. Nah, itu nggak baik juga kan ya. Ya, betul. Seharusnya kita tuh cari tahu tentang ini gimana nih, boleh nggak atau gimana gitu, itu lebih baik kan ya. Betul. Kalau misalkan toh dia nggak tahu sebelumnya gitu. Betul. Dan memang taubat itu harus dilandasi satu dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas. Yang kedua, benar cara melakukan taubatnya. Nah, benar cara melakukan taubat itu tadi yang Febi maksudkan ya, adalah dengan dia mau mencari tahu gimana sih kalau saya ingin taubat, dan yang berat itu biasanya adalah istiqomah. Konsistennya. Makanya kan tagline dari perjalanan religi ini, berangkatan skuy istiqomah. Ya skuy istiqomah itu artinya memang istiqomah itu orang sekarang begitu ramai dengan sebutan hijrah, tema-tema hijrah. Betul. Banyak orang juga alhamdulillah hijrah. Namun yang kemudian dirasa berat oleh teman-teman yang berhijrah itu adalah bagaimana mempertahankan hijrah. Betul. Istiqomahnya. Taubat, hari ini kita taubat mudah, Betul. taubat selesai. Tapi bagaimana mempertahankan agar kita berada di jalan Allah, tetap berada di tracknya Allah, kemudian selalu taat kepada Allah, tidak mau dan jijik aja, nggak suka aja, kemudian kembali kepada keburukan yang dilakukan. Oke. Jangan akan kembali, mengingat aja udah nggak suka, udah enak gitu kan, pengennya ya berbuat baik. Jadi sahabat pergi, intinya kita wala sumirauhila ya. Maksudnya jangan putus asa dengan rahmat Allah, karena rahmat Allah itu luas. Gini, masih ada pemahaman gini, aduh, tapi masalahnya saya itu berlumuran dosa banget. Dosa saya itu udah numpuk, udah kalau gunung masuk gunung lah. Ya. Gitu. Tadi Febi sampaikan memang jangan pernah berputus dari rahmat Allah. Seburuk apapun kita, ya, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, maksiat sekencang apapun, kalau kita kembali kepada Allah, pasti Allah akan menerima. Taubatan nasuh. Taubatan nasuh. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau bicara taubat tentu masih seru dan nggak bisa selesai hanya dalam satu episode, 2 episode, ya masih Betul, banyak betul. untuk bahasan-bahasan. Bahkan kalau kita baca dalam hadis itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang lain disebutkan, kata Rasulullah, wahai manusia, beristighfarlah kalian, meminta ampunlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku dalam satu hari ini bertaubat kepada Allah 100 kali. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksum saja masih tetap meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Apalagi Allah, kita umatnya ya. bertobat kepada Allah. Kita kalau berkaca ya, Waduh, ya malu banget ya Allah, jauh banget ya Tad ya. malu banget. Rasul tuh udah dijamin masuk surga ya, tapi Jelas. tetap ibadahnya rajin, terus taubatnya mantep banget, pokoknya jauh lah. Ya. Ini jadi cerminan buat kita juga ya. Ya, betul. Mudah-mudahan tauladan Rasul kita tuh bisa diikuti oleh kita sebagai umatnya. Tetap Insyaallah harus, dan semoga dengan tema taubat ini tentu kita bukan berarti menggurui teman pergi ya. betul. Sekali lagi saya yang ngomong, Feby yang ngomong, bisa jadi kita ini yang paling banyak dosanya. Betul. Tapi kita berusaha dan harus memaksimalkan usaha untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Termasuk kami memohon maaf kalau ada kata-kata, ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan ya Betul. di telinganya, di hatinya teman pergi. Juga secara pribadi juga saya minta maaf nih ke Feby nih kalau Iya, sama nih, Tad. selama perjalanan religi ini ada kesalahan nih. Iya, Bisa kita kali sharing ini. ya, berbagi ya. Sering, berbagi ilmu, baliku anik walau ayah. Masya Allah, tabarakallah. Gak kerasa Feb, kita Iya nih. sudah melewati perjalanan demi perjalanan kita. Amin. Karena judulnya adalah Pergi, pergi ya, pergi, betul. perjalanan religi. Jadi insya Allah kita tiap saat, tiap hari, mudah-mudahan Mudah-mudahan. tiap hari kita jalan-jalan, dan jalan-jalannya jalan-jalan penuh manfaat insya Allah ya. Insya Allah. Jazakallah khairan katsiran Kang Feby, sukses terus Amin, untuk sehat-sehat Tad. karya-karyanya. Ya, makasih ya. Mudah-mudahan di episode pergi selanjutnya kita bisa bergabung lagi. Harus Makasih. Oke, Tad. Ya, Siap. Assalamualaikum. Mari, waalaikumsalam. Teman pergi perjalanan religi, alhamdulillah di episode kali ini bareng Feby Islami sudah tuntas, sudah kelar membahas tentang taubat. Nah, insya Allah di episode berikutnya tentu tak kalah menarik dan tak kalah asyik juga. Nanti kita akan hadirkan tamu kita, teman-teman yang akan kita ajak bareng ngobrol sambil kita menyusuri masjid-masjid, dan kita bisa melaksanakan sholat di masjid-masjid yang ada di seputaran kota Bandung dan sekitarnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Mabruk TV di program Pergi Perjalanan Religi bersama saya Dede Nugraha. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.